Ketemu lagi di Criminal Story Channel dengan saya Membi, Kriminologi 91. We Prevent Crime. Oke, seperti biasa di segmen ini kita akan membahas sebuah kejadian kejahatan atau kasus kejahatan yang kemudian kita analisa dari sudut pandang kriminologi yang tentunya akan dibawakan oleh teman-teman nanti dari narasumber dari para orang-orang yang pernah kuliah di kriminologi UI gitu ya. Lalu kita yang terpenting adalah mengambil pembelajaran dari setiap kasus ini. Apa penyebab hal itu terjadi dan bagaimana agar kejadian serupa tidak terjadi di lingkungan kita, tidak terjadi di keluarga kita, di tempat Anda atau dimanapun. Baik, ini kasusnya sangat menarik bagi kami. Cuma gara-gara hal sepele, lirik-lirikan mata, telah terjadi bunuh-bunuhan di sebuah daerah di Lumajang, Jawa Timur. Kejadian ini memang sudah lama terjadi, sekitar tahun 2024 yang lalu. Akibat lirik-lirikan mata, dua orang anak muda lalu melakukan kayak semacam carok gitu ya. Mereka berkelahi menggunakan celurit dan mengakibatkan salah satunya yaitu Andre meninggal dengan luka parah, bersimbah darah di pinggir jalan, dan pelakunya Soleh itu berusaha untuk melarikan diri walaupun juga dengan kondisi yang luka parah. Kemudian Soleh berhasil diamankan warga, dibawa ke kantor polisi, namun kemudian berhasil mempertanggungjawabkan kejahatannya. Nah, yang menarik adalah bagaimana mungkin hal sesepele itu bisa berakibat sebuah kejahatan pembunuhan. Oke, kita analisa kasus ini kalau dari sudut pandang kriminologi itu namanya ada sebuah teori yang cocok, yaitu self-control theory. Self-control theory, teori yang mengontrol diri. Teori kontrol diri ya. Jadi ini kalau nggak salah Michael siapa gitu namanya yang mengungkapkan teori ini. Jadi misalnya gini, ada anak lagi main bola, lalu pada saat lagi main bola senggolan, dan seperti kita biasa lihat, biasanya kalau pesepak bola itu rata-rata sportif ya, jadi mereka saling jabatan tangan dan bermain. Nah, di situ yang menjadi catatan adalah bahwa mereka dapat saling menahan diri akibat sebuah kejadian. Jadi mereka bereaksi atas sebuah kejadian dengan cara menahan diri. Disitulah yang disebut dengan self-control teori. Nah, dari sudut pandang kriminologi itu, jadi bukan lirikan matanya yang menyebabkan kematian, tetapi ketidakmampuan mereka mengendalikan emosi atau kegagalan mengendalikan emosi, ditambah juga ternyata ada trigger mereka mengkonsumsi minuman keras. Baik, kita masuk ke kenapa kami punya slogan We Prevent Crime. Karena seperti tujuan dari video ini adalah kita mengungkapkan sudut pandang pencegahan atau preventifnya. Oke, yang pertama adalah pelajaran yang kita dapat ambil, jangan mudah tersinggung. Oke, jangan mudah tersinggung karena kadang kita menganggap orang lain itu menghina kita atau mengejek kita, padahal sebetulnya enggak. Kita nggak akan mungkin bisa diremehkan bila kita tidak membiarkan diri kita itu teremehkan. Jadi itu hanya tentang pikiran Anda saja, padahal belum tentu demikian ya. Lalu sebelum Anda marah, cobalah menahan diri dan mencari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Bila kita bisa mengendalikan emosi, maka hal yang buruk dapat kita hindari. Marah itu hal yang wajar dan mudah sekali. Marah itu mudah sekali, tapi tindakan apa yang kita lakukan pada saat kita marah, itulah yang akan menentukan kejadian berikutnya. Karena orang yang kuat itu bukan orang yang gampang berkelahi, tapi orang yang kuat menahan emosinya untuk tidak marah. Sebetulnya itu. Oke, pelajaran lagi dari kasus ini adalah ternyata ada trigger dari minuman keras. Ketika mengkonsumsi minuman keras, itu kecenderungannya seseorang akan lebih mudah meningkat atau naik emosinya ke level yang tidak terkontrol. Untuk itu kami menganjurkan untuk jangan mengkonsumsi minuman keras, ya kan. Nah, lalu pelajaran keempat adalah coba menyelesaikan dengan komunikasi atau berbicara atau diajak ngomong baik-baik gitu ya. Karena kadang kalau dengan bicara, terutama bila kalau marah sama marah, mungkin ada orang ketiga atau penengah lah, orang yang dituakan atau yang dianggap
lebih dihormati untuk bisa menjadi penengah bila terjadi sengketa. Dan satu lagi pelajarannya adalah ketika emosi, mungkin sebaiknya menghindari benda-benda tajam atau senjata yang bisa menyebabkan terjadinya perkelahian yang mematikan. Karena senjata atau benda-benda tajam itu akan membuat tragedi yang jauh lebih besar. Jadi penutup ya, duel antara dua anak muda ini yang mengakibatkan kematian itu adalah akibat dari ketidakmampuan mengendalikan emosi. Lalu kami mengajak untuk tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan apabila kita sama-sama mampu menahan emosi. Demikian dari kami di video kali ini. Kita akan lanjutkan, ketemu lagi di video berikutnya. We Prevent Crime.